Halo anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Amin. Kembali lagi kita belajar pada mata pelajaran IPA kelas 8 dengan materi Sistem Ekskresi Manusia bagian pertama. Pada pertemuan ini, kita belajar tentang sistem ekskresi manusia. Kita sudah belajar tentang sistem pernafasan manusia. Siapa yang masih ingat? Zat apa yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh dalam proses ekspirasi pernapasan manusia? Ya, betul. Karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan dari organ paru-paru. Selain itu, zat sisa yang lain yang harus dikeluarkan adalah urin atau biasa disebut dengan air seni. Harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh. Bagaimana proses terbentuknya urin sampai urin dikeluarkan dari dalam tubuh? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan bahas tentang sistem ekskresi manusia, khususnya organ ginjal. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Menjelaskan fungsi organ ginjal, menjelaskan struktur organ ginjal, menjelaskan proses terbentuknya urin, menjelaskan penyakit yang berkaitan dengan organ ginjal. Sebelum membahas tentang fungsi ginjal, marilah kita bahas tentang pengertian ekskresi. Ekskresi yaitu pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh karena zat ini akan berbahaya bagi tubuh bila tidak dikeluarkan. Contoh zat yang dikeluarkan: karbon dioksida dan uap air oleh paru-paru, urin oleh ginjal, keringat oleh kulit, zat warna empedu oleh hati. Jadi, organ ekskresi manusia terdiri atas ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Apa fungsi dari ginjal? Fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring darah. Contohnya, kalau kalian menyaring kelapa parut, hasil saringannya berupa santan, itu yang digunakan, dan akan menghasilkan bahan sisa berupa parutan kelapa yang sudah diperas. Itu yang harus dibuang. Sama dengan tubuh kita, dalam proses penyaringan darah menghasilkan zat yang digunakan tubuh dan menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa yang dikeluarkan dari proses penyaringan darah itu disebut urin. Jadi, fungsi ginjal yang lain adalah sebagai organ ekskresi mengeluarkan urin. Selain itu juga berfungsi mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur konsentrasi garam dalam darah. Selanjutnya kita bahas tentang struktur ginjal manusia. Ginjal manusia berjumlah 2, sepasang, kanan dan kiri. Bentuknya seperti kacang merah, terletak dalam rongga perut di sebelah kanan dan kiri ruas tulang pinggang, berwarna merah kecoklatan. Ginjal manusia terdiri atas 2 bagian utama, yaitu korteks atau kulit ginjal dan medula atau sumsum ginjal. Karena kedua bagian tersebut sebagai tempat terjadinya proses penyaringan darah sampai terbentuknya urin sesungguhnya.
Marilah kita dalami bagian ginjal yang lain. Ginjal tersusun oleh korteks, medula atau sumsum ginjal, merupakan badan-badan berbentuk kerucut yang disebut piramida. Pada piramida berkumpul pembuluh-pembuluh halus yang merupakan kelanjutan dari kapsul Bowman. Pelvis atau rongga ginjal merupakan tempat menampung urin sebelum dialirkan ke kantung kemih. Di dalam korteks terdapat jutaan nefron, yaitu alat penyaring darah, dan setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Badan Malpighi tersusun oleh glomerulus, yaitu kumpulan pembuluh darah halus yang merupakan cabang dari pembuluh nadi ginjal. Kapsul Bowman, bagian yang merupakan mangkuk atau cawan yang berpasangan dengan glomerulus. Tubulus atau saluran terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus. Selanjutnya, perhatikan gambar bagian ginjal berikut ini. Ginjal tadi terdiri atas 3 bagian, yaitu ini ada korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di korteks terdapat nefron. Ini struktur nefron. Badan Malpighi terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian dilanjutkan dengan tubulus, yaitu tubulus contortus proximal. Kemudian lengkung Henle yang turun disebut dengan descendant, yang naik disebut dengan ascendant. Kemudian tubulus contortus distal, yang terakhir tubulus collectivus. Setelah kita mengetahui bagian ginjal, sekarang kita akan bahas tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Merupakan proses penyaringan darah yang berlangsung di badan Malpighi. Darah disaring di bagian yang disebut dengan glomerulus. Jadi, start untuk filtrasi adalah di glomerulus. Zat berupa air, garam mineral, asam amino, glukosa, dan urea mengalami penyaringan kemudian akan masuk ke kapsula Bowman. Zat yang bermolekul besar seperti protein tetap berada di dalam pembuluh darah. Hasil penyaringan disebut urin primer atau filtrat glomerulus. Tahap kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dari kapsul Bowman, urin primer menuju ke tubulus contortus proximal. Jadi start reabsorpsi dimulai dari tubulus contortus proximal. Dalam perjalanannya melewati lengkung Henle. Terjadi reabsorpsi zat-zat yang masih berguna bagi tubuh, seperti glukosa, garam, air, dan asam amino. Dalam proses penyerapan kembali atau reabsorpsi dibantu oleh hormon ADH, hormon antidiuretika, untuk membantu penyerapan air. Sedangkan reabsorpsi kalsium dibantu oleh hormon paratiroid atau PTH. Proses reabsorpsi menghasilkan urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap ketiga, augmentasi
atau penambahan zat-zat sisa. Urin sekunder dari tubulus contortus proximal menuju ke tubulus contortus distal. Jadi start dari augmentasi adalah tubulus contortus distal. Melalui kapiler darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder. Selanjutnya terbentuklah urin sesungguhnya menuju ke tubulus collectivus dan akhirnya bermuara di rongga ginjal. Jadi augmentasi akan menghasilkan urin sesungguhnya. Perhatikan gambar berikut. Proses keluarnya urin dimulai dari proses terbentuknya urin, yaitu dari ginjal. Dimulai dari tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi, yaitu glomerulus, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, kemudian dilanjutkan ke rongga ginjal atau pelvis. Dari rongga ginjal, urin akan dialirkan menuju ke ureter atau saluran ginjal, kemudian akan ditampung di kandung kemih. Jika kandung kemih sudah cukup mengandung urin, dinding kandung kemih menjadi tertekan. Tekanan ini menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Bagaimana kandungan urin yang normal? Kita akan bahas selanjutnya. Urin yang normal terdiri atas air 95%, sisa perombakan protein yaitu urea, asam urat, dan amonia. Kemudian zat warna empedu berupa bilirubin dan biliverdin, ini yang membuat warna urin kuning. Zat yang berlebihan dalam darah misalnya ada vitamin B, vitamin C, obat-obatan, racun, dan juga sisa hormon. Dan juga mengandung garam mineral terutama garam dapur atau natrium klorida. Jadi kira-kira apa rasa urin? Ya betul, rasanya asin karena mengandung natrium klorida atau garam dapur. Faktor yang mempengaruhi jumlah urin adalah selanjutnya kita membahas tentang penyakit sistem ekskresi. Yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah gangguan ginjal karena infeksi bakteri Streptococcus sehingga protein masuk ke urin. Albuminuria. Urin mengandung albumin atau protein darah karena kerusakan glomerulus sehingga filtrasi tidak sempurna. Batu ginjal. Terbentuknya endapan dari garam kalsium dan penimbunan asam urat sehingga membentuk kalsium karbonat pada ginjal maupun pada saluran ginjal atau kandung kemih. Uremia. Tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Diabetes mellitus atau kencing manis ditandai oleh adanya glukosa dalam urin. Ini terjadi karena menurunnya produksi atau jumlah hormon insulin yang dihasilkan di pankreas. Diabetes insipidus, penyakit kekurangan hormon ADH yang mengakibatkan hilangnya kemampuan mereabsorpsi cairan. Nah, anak-anak,
kita sudah belajar tentang sistem ekskresi manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih.